إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، يقول ربنا جل جلاله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل وعز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل وعز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم منها. عباد الله، sidang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum, merupakan nikmat dan anugerah yang sangat besar kepada kita adalah Allah Jalla wa Ala mengutus kepada kita seorang Rasul yang penyayang, yang amat semangat menuntun kita ke syurga Allah Jalla wa Ala dan menyelamatkan kita dari nerakanya. Oleh karenanya Allah Jalla wa Ala berfirman: laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian. Kalian kenal nasabnya, kalian kenal dari mana ia berasal, dari keluarga mana ia. Azizun 'alaihi harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Seorang rasul yang merasa berat jika ada sesuatu yang memberatkan kalian. Seorang rasul yang amat semangat dalam menuntun kalian ke syurga Allah Jalla wa Ala dan menyelamatkan kalian dari nerakanya. Dan seorang rasul yang sangat penyayang dan pengasih terhadap umatnya kaum mukminin. Bahkan Allah Jalla wa Ala mengingatkan kita di dalam surat Al-Jumu'ah, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah yang telah mengutus di tengah-tengah kalian umat yang ummi, bangsa jahiliyah, yang tidak mengenal membaca, tidak mampu membaca sesuatu yang tertulis, dan tidak mampu menulis sesuatu yang terbaca. Seorang rasul yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, yang membacakan kepada mereka al-hikmah. Seorang rasul yang menyelamatkan mereka dari berbagai kesesatan, mensucikan mereka dari kotoran kesyirikan, kebid'ahan dan maksiat. Dan sebelumnya mereka adalah orang-orang yang sesat. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in yuqarribukum ilal jannati illa qad bayyan, wa ma min syai'in yuqarribukum ilan nar illa qad bayyan." Tiada sesuatu yang dapat mengantarkan kalian ke syurga Allah kecuali telah aku jelaskan kepada kalian. Sebagaimana tiada sesuatu yang dapat menyeret kalian ke dalam neraka Allah kecuali aku telah peringatkan kalian darinya. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, "Ma min nabiyyin yub'atsu qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ya'lamuhu lahum wa an yunzirahum min syarrin ya'lamuhu lahum." Setiap nabi yang Allah utus sebelumku berkewajiban menuntun umatnya untuk kebaikan yang telah ia ketahui dan memperingatkan mereka dari segala kejelekan yang telah ia ketahui. Maka tiada alasan untuk kita mengatakan di hari kiamat nanti, "Ya Allah, saya belum mengetahuinya." Rasul sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi atas kita di hadapan Allah, akan menyampaikan kepada Allah bahwa aku telah peringatkan mereka, aku telah jelaskan kepada mereka jalan-jalan menuju syurga ya Allah, dan aku telah peringatkan mereka dari jalan-jalan yang dapat menyeretkan mereka kepada Allah, tetapi mereka membangkang dan mengikuti hawa nafsu mereka. Allah Jalla wa'ala berfirman, "Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhzan wabila." Sungguh kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul yang akan menjadi saksi atas kalian ketika kalian dihisab oleh Allah pada hari kiamat nanti. Kalau saksi, pengacara, hakim di dunia, mungkin kita bisa membayar dia sehingga yang tersangka bisa kita buat menjadi korban, yang korban kita bisa membuat dia menjadi tersangka dengan uang dan tahta yang kita miliki. Tapi ingat, yang akan menjadi saksi atas kita nantinya di hari kiamat, dia adalah manusia yang paling jujur, makhluk yang paling agung, makhluk yang paling mulia, yang tidak pernah takut kecuali kepada Allah dan tidak pernah berdusta seumur hidupnya. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan syahidan alaikum, dia yang akan menjadi saksi untuk kalian di hari kiamat nanti. Setiap kali kita mengatakan aku tidak tahu ya Allah, maka Nabi akan menjawab, "Ya Allah, aku telah jelaskan itu wajib untuk ia lakukan. Ya Allah, aku telah jelaskan kepadanya itu haram. Ya Allah, aku telah jelaskan selama 23 tahun engkau mengutus aku sebagai Nabi dan Rasulmu. Telah aku jelaskan semua agamamu, tetapi mereka membangkang dan mengikuti hawa nafsu mereka, dan mereka lebih condong kepada dunia mereka daripada agama yang engkau turunkan kepadaku. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula." Dia yang akan menjadi saksi atas kalian hari kiamat nanti, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul yang menjelaskan kepadanya jalan-jalan menuju syurga dan memperingatkannya dari jalan-jalan dari neraka Allah, tetapi dia justru bermaksiat kepada Rasul. Apakah bila kalian melakukan hal yang sama, fa'akhadnahu akhza wabila, maka kami akan menyiksa kalian sebagaimana kami telah menyiksa Fir'aun dengan penyiksaan yang menghinakan. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mathali wa mathalukum kamathali rajulin aqada nara faja'ala al-janadib wal farash yaqa'na fiha wa huwa yadhubbuhunna anha wa ana akhidhun bihujazikum wa antum tuflituna min yadai." Sesungguhnya perumpamaan aku dan kalian itu seperti seorang laki-laki yang menghidupkan api di malam hari. Ketika api yang ia hidupkan tersebut telah menyala, maka datanglah hewan-hewan kecil seperti belalang dan yang semisal dengannya mendekati api tersebut. Dia berusaha sekuat tenaga menjauhkan hewan-hewan kecil itu dari api yang sedang menyala tersebut. Sepertilah aku dengan kalian. Ana akhidum bihujazikum. Aku pegang erat-erat pinggang kalian ya umat Muhammad, demi Allah. Jika kita tidak baper, kita tidak tersinggung dan tidak tersindir dengan sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini, demi Allah, berarti hati kita sudah berpenyakit, bahkan
tangan sudah keras, membatu, membeku karena banyaknya maksiat yang kita lakukan. Nabi katakan, ana akhidhum bihujazikum, aku pegang erat-erat pinggang kalian, wa antum tuflituna min yadai, tetapi kalian rela melepaskan kedua tanganku dari pinggang kalian. Kalian lebih memilih jalan-jalan menuju neraka Allah daripada jalan-jalan menuju surganya. Ana akhidhum bihujazikum wa antum tuflituna min yadai, aku pegang erat-erat kedua tanganku di pinggang kalian agar kalian tidak terseret ke dalam neraka Allah, tidak terjatuh ke dalam syirik, tidak terjerumus ke dalam maksiat, agar kalian tidak terjerumus ke dalam bidah. Wa antum tuflituna min yadai, tetapi kalian rela melepaskan kedua tanganku dari pinggang kalian. Segitu dalam dan pedasnya bahasa Nabi kita SAW. Apakah hati kita tidak baper, tidak tersinggung, dan tidak tersindir dengan sabda beliau SAW tersebut? Jamaah yang dimuliakan Allah, tiada satu kesempatan yang kecil maupun yang besar kecuali Nabi bersemangat menuntun kita ke surga Allah dan menyelamatkan kita dari nerakanya. Di antara momentum besar di mana Nabi kita SAW benar-benar serius dan benar-benar tegas, jelas dan lugas menyampaikan pesan-pesannya kepada kita adalah momentum Haji Wada'. Haji beliau dinamakan Haji Wada'. Wada' artinya adalah perpisahan, karena itu merupakan haji perdana dan haji perpisahan beliau. 3 bulan setelah beliau melaksanakan haji, beliau diwafatkan oleh Allah. Dan menjelang atau di hari-hari Haji Wada' tersebut, beliau mengeluarkan beberapa ucapan yang membuat sebagian para sahabat paham bahwa beliau tidak akan lama lagi setelah itu akan diwafatkan oleh Allah. Di antaranya, di hari ke-10 Zulhijjah, Nabi berkata kepada para sahabatnya, la'alli la alqakum ba'da amikum hadha, wahai para sahabatku, sepertinya aku tidak berjumpa lagi dengan kalian di tahun depan. Bagaimana perasaan Anda apabila orang yang sangat mencintai kita, kita juga sangat mencintainya, sedang menggunakan kain ihram di sebaik-baik tempat di sudut bumi yang paling suci, dan di badan kita hanya sehelai kain yang berwarna putih dan sehelai kain yang kita pakai sebagai sarung kita di tengah-tengah padang pasir di Mina, di Arafah. Dan di hari-hari tasyrik, Nabi berkata kepada mereka yang di antara mereka ada istri, ada anak, ada cucu, ada Abu Bakar, Umar, orang-orang yang telah memberikan segala sesuatu yang mereka miliki untuk menemani beliau berdakwah. Tiba-tiba Nabi berkata kepada mereka, la'alli la alqakum ba'da amikum hadha, sepertinya aku tidak bertemu lagi dengan kalian setelah tahun ini. Dalam yang riwayat yang lain, Nabi mengatakan, la'alli la ahujju ba'da hajjati hadhihi, sepertinya aku tidak akan bertemu lagi dengan haji tahun berikutnya. Bahkan jauh hari sebelum Nabi melaksanakan perjalanan haji, ketika Nabi mengutus Utsman, mengutus Mu'adz bin Jabal berdakwah ke negeri Yaman di tahun 10 Hijriyah, Nabi berkata kepada Mu'adz, ya Mu'adz, asaka alla talqani wa tamurru bi masjidi wa qabri. Wahai Mu'adz, sepertinya engkau setelah ini tidak lagi bertemu dengan aku, dan ketika engkau balik ke Madinah nanti, sepertinya yang engkau temui hanya masjid dan kuburanku. Wahai Mu'adz, bahkan pada hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah, Allah Jalla wa'ala menurunkan satu ayat dari surat Al-Ma'idah kepada Nabi kita. Satu ayat yang membuat Abu Bakar langsung histeris menangis mendengarnya, yaitu ayat ketiga dari surat Al-Ma'idah. Allah mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ayat yang mengumumkan bahwa Allah telah menyempurnakan agama Islam ini,
Begitu ayat ini turun kepada Nabi dan Abu Bakar mendengarnya, maka Abu Bakar langsung menangis. Para sahabat bertanya, kenapa engkau menangis wahai Abu Bakar? Dengan turunnya ayat tersebut, kata Abu Bakar, ini tanda dan berita dari Allah bahwa tidak lama lagi Nabi kita akan dicabut nyawanya, akan kembali dan akan diambil oleh Allah Jalla wa'ala karena agama ini telah sempurna. Demikian juga satu ayat yang membuat Umar menjadi histeris dan menangis karena memahami dengan turunnya ayat tersebut berarti Nabi SAW tidak akan lama lagi di tengah-tengah mereka, yaitu ayat Allah firman-Nya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kalian kembali menakluk Mekah, kemudian kalian melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, maka itu tanda engkau akan meninggal. Maka perbanyak tasbih, perbanyak tahmid dan istighfar kepada Rabbmu. Jamaah yang dimuliakan Allah, di antara pesan Nabi SAW dalam haji wada, para ulama menyimpulkan ada 3 khutbah. Ada 3 khutbah besar, resmi, formal yang Nabi sampaikan di dalam haji wada. Yang pertama di hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Nabi berkata kepada para sahabatnya, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Wahai para sahabatku, sesungguhnya darah, harta dan kehormatan kalian haram untuk kalian. Maka jangan saling menumpahkan darah di antara kalian, saling merampok di antara kalian, dan saling menghancurkan kehormatan di antara kalian. Dan apa yang Nabi khawatirkan ini terjadi. Bahkan hari ini hanya gara-gara beda pilihan. Yang ini memilih 05, yang itu 06. Semuanya saya Muslim, yang ini mencela yang ini mencela ini. Nabi telah peringatkan itu jauh hari sebelum beliau wafat. Di haji wada Nabi katakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha wa syahrikum hadha wa baladikum hadha. Darah kalian haram, harta kalian haram, dan kehormatan kalian haram sebagaimana haramnya hari, bulan dan negeri ini, itu Mekah. Yang kedua, Nabi berpesan di dalam khutbah yang pertama tersebut adalah kepada mereka kaum suami. Nabi katakan, fattaqullah fi nisaikum fa innakum akhadhtumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Wahai kaum suami, takutlah kalian kepada Allah terhadap istri-istri kalian. Istri-istri kalian adalah amanah dari Allah kepada kalian. Ketika kita mengabaikan mereka, maka jamaah dimulakan Allah, kita tidak sekedar telah melakukan dosa dengan istri dan mertua kita, tetapi sejatinya kita telah menyia-nyiakan amanah dari Allah Rabbul Alamin. Karena Nabi mengatakan, fa innakum akhadtumuhun bi amanillah. Istri-istri kalian adalah amanah dari Allah. Bagaimana seandainya ada seorang jenderal memberikan amanah kepada Anda? Apakah Anda berani bermain-main dengan amanah tersebut? Seorang raja nomor 1 di dunia menitip amanah kepada kita. Beranikah kita bermain-main dengan amanah yang diberikan oleh raja yang nomor 1 tersebut di dunia ini? Demi Allah, tidak akan ada yang berani bermain-main dengan amanah tersebut. Lalu bagaimana dengan istri-istri kita, yang mana mereka adalah amanah dari Allah? Nabi katakan, fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah. Kalian mengambil mereka, itu amanah dari Allah. Yang kedua, Nabi katakan kehormatan mereka yang tadinya haram menjadi halal karena kalimat Allah. Kata para ulama, ijab qabul yang kita ucapkan, saya terima pernikahan dengan putri Anda Fulanah bintu Fulanah, itu Nabi namakan sebagai kalimat Allah agar kita mengagungkannya, agar kita tidak menyepelekannya. Karena betapa banyak hari ini sebagian orang, Masya Allah, salat 5 waktunya terjaga, ngaji Masya Allah,
tetapi dengan istrinya seolah-olah istrinya itu bukan amanah dari Allah. Dia lebih setia dengan kawan-kawan lettingnya daripada sama istrinya. Kalau dengan komandan atau teman letting, teman sehari-harinya, dia punya slogan loyalitas tanpa batas. Tetapi begitu dengan istrinya, sebagian mereka kasar, sebagian mereka suka mengingkari janji dan tidak menunaikan haknya. Maka di dalam haji wada, di depan ratusan ribu manusia yang berpakaian putih, Nabi berpesan, fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah. Istri-istri kalian itu kalian ambil sebagai amanah dari Allah yang Rabbul Alamin. Yang innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Yang kedua, Nabi mengatakan wastahlaltum furujahun bikalimatillah. Kehormatan mereka yang tadinya haram, kalau kalian melakukannya kalian menanggung dosa zina, menjadi halal karena kalimat ijab qabul yang kalian lakukan. Amanah dari Allah. Ibadallah, aquli qawli hadha wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Fastaghfiruhu wa tubu ilaih innahu huwa tawwabur ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ibadallah, setelah Nabi SAW berkata demikian, Nabi kembali menegaskan, bayangkan jamaah dimuliakan Allah, tentang seorang wanita. Nabi berbicara dengan tegas dan berulang kali. Di saat beliau sedang memakai sehelai kain yang berwarna putih di atas bahunya dan satu helai kain putih di pinggangnya, dalam kondisi yang melelahkan, di bawah terik matahari di puncak musim panas dan terhempit dengan gunung bandung batu di tengah gurun padang pasir. Nabi berpesan tentang wanita. Kemudian setelah itu Nabi mengatakan, wa alaikum walahunna alaikum kiswatuhunna bil ma'ruf. Wajib bagi kalian memberikan pakaian untuk mereka, memberikan makan, memberikan rumah. Hari ini sebagian wanita dizalimi. Mereka setelah harus mengandung bayi-bayi suami mereka 9 bulan lamanya, menyusuinya 2 tahun lamanya, bahkan mereka rela membelah sudut anggota tubuhnya demi melahirkan anak suami mereka. Setelah itu mereka juga harus bekerja nyari uang. Hasil kerja uangnya sebagiannya dirampas oleh kaum suami. Sebagian suami rumah yang dia tempati dari istrinya. Istrinya yang menyediakan makanan, istrinya yang menyediakan pakaian. Padahal di dalam Islam Nabi berpesan, kalianlah yang wajib memberikan makan, memberikan pakaian dan menyediakan tempat tinggal untuk istri-istri kalian. Ini Nabi sampaikan di dalam haji wada yang menjadi pesan-pesan terakhir dan perpisahan antara beliau dengan umatnya. Di antara pesan Nabi kita SAW di dalam 3 khutbah tersebut, Nabi mengatakan, ala fala tarji'u ba'di kuffara. Ketahuilah, aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian setelah tahun ini. Maka aku peringatkan kalian, la tarji'u ba'di kuffara. Jangan sekali-kali kalian kufur, kalian murtad lagi setelah kalian beriman. Setelah peninggalku, tolong jangan ada lagi yang kafir, jangan ada lagi yang murtad dengan cara yadribu ba'dukum ba'dha. Jangan melakukan perbuatan-perbuatan orang kafir, saling membunuh di antara kalian. Karena Nabi SAW di dalam hadis yang lain memberitakan kepada kita bahwa umatnya di akhir zaman itu sangat mudah kufur.
Nabi katakan ada orang di pagi hari masih mukmin, tetapi di sore harinya sudah kafir. Ada umat beliau di sore harinya masih mukmin, tetapi di pagi harinya sudah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia rela menjual agamanya demi secuil dari dunia yang hina lagi menipu ini. Ibadallah, karena waktu yang membatasi kita, mudah-mudahan beberapa pesan yang Nabi SAW sampaikan di atas menjadi peringatan buat kita sebagai umat yang mengaku cinta kepadanya. Ibadallah, yaqul Rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.